Baik, selamat siang teman-teman. Oke, pertemuan kedua hari ini kita akan belajar viktimologi dengan fokus materinya ke pendekatan dalam viktimologi ya. Tapi sebelum saya memaparkan tentang tiga pendekatan ini, mungkin di awal saya ingin mungkin menyampaikan terlebih dahulu ya. Jadi dulu itu fokus peradilan itu lebih ke pelaku. Sebenarnya sampai sekarang sih kalau kita lihat KUHP kita mungkin fokusnya masih lebih ke pelaku ya, belum ada yang sampai ke pelindungan korban. Walaupun ada pelindungan korban itu ada di undang-undang lain yang di luar KUHP. Nah, fokus peradilan ke pelaku dan sekarang sudah mulai ada pergeseran pemikiran bahwa fokus peradilan itu tidak hanya ke pelaku saja. Harusnya sistem peradilan pidana juga melakukan pelindungan terhadap korban. Nah, sekarang ada pergeseran pemikiran seperti itu. Nah, dulunya viktimologi itu berawal dari suatu bagian dari ilmunya kriminologi. Nah, tapi sekarang viktimologi sudah menjadi ilmu korban sendiri, sudah terpisah. Ya, walaupun masih berkaitan dengan kriminologi. Nah, dulu karena masih ada kaitannya dengan kriminologi sehingga yang dipelajari sebab dan hubungan antara korban dan bagaimana hubungannya korban itu dengan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, sekarang penekanannya tidak hanya ke situ. Penekanannya sudah mulai bergeser. Gimana sih posisinya korban dalam sistem peradilan pidana? Bagaimana sih posisinya korban ketika dia mengalami kekerasan, apa saja yang dialami dia, terus bagaimana perlindungan korban, bagaimana peran negara dalam melakukan perlindungan terhadap korban. Nah, terus bagaimana sih hak-hak yang dapat diperoleh oleh korban, sampai akhirnya sekarang ada istilah keadilan restoratif, atau yang biasa teman-teman dengar dengan restoratif justice. Nah, oke. Sekarang kita langsung masuk ke pendekatan viktimologi yang pertama, yaitu positivistik viktimologi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada pendapatnya Mears di bukunya. Jadi the identification of factors which contribute to a non-random pattern of victimization, a focus on interpersonal crimes of violence, and a concern to identify victims who may have contributed to their own victimization. Nah, di sini ya, jadi Mears bilang bahwa pendekatan viktimologi positivistik ini jadi mengidentifikasi faktor-faktor apa aja sih yang berkontribusi untuk membentuk pola viktimisasinya korban. Itu seperti apa? Jadi pola viktimisasi itu tergambarkan dengan adanya faktor ini, itu, dan sebagainya. Sampai akhirnya juga viktimologi positivistik ini kemudian juga mengidentifikasi, yang saya garis bawah ya, yang saya highlight di sini adalah bagaimana korban ternyata juga bisa berkontribusi dalam viktimisasi yang terjadi pada dirinya. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka ada tendensi untuk menyalahkan korban. Nah, it has a tendency to blame the victim. Makanya saya tulis seperti itu. Kenapa ada tendensi menyalahkan korban? Karena di sini ternyata pandangan ini mengatakan bahwa ada kontribusi loh korban itu terhadap viktimisasinya. Nah, kontribusinya seperti apa? Mungkin gaya hidupnya, lifestyle-nya, mungkin ketidakhati-hatiannya korban, sehingga akhirnya terjadi suatu tindak pidana. Nah, pandangan ini ternyata masih memiliki tendensi untuk menyalahkan korban, karena korban dirasa memiliki tanggung jawab atas viktimisasi atau atas viktimisasi yang terjadi pada dirinya, atas kejahatan yang terjadi pada dirinya. Nah, ini kemudian yang menyebabkan adanya victim blaming atau adanya tendensi untuk menyalahkan korban. Nah, sekarang kita beralih ke radikal viktimologi. Ketika kita mempelajari radikal viktimologi, oh ternyata pendekatan ini sudah mulai mengkritik konsep yang menyalahkan korban. Oke, nah kita lihat yang mengatakan bahwa ada dua unsur dari viktimologi radikal. Yang pertama, fokus pada aspek sosiologi dan geografi dari bagian komunitas yang paling rentan, dan yang kedua, dampak yang dialami korban sebagai hasil dari tingkat risiko dan kerentanannya.
Nah, ini memberikan perhatian terkait negara dan tindakannya terhadap pengalaman hidup korban kejahatan. Nah, ternyata dari radikal victimologi, ini arahnya sudah mulai bergeser, ternyata negara memiliki peran. Kita juga harus lihat tuh ada aspek sosiologi, ada aspek geografi, dan selain itu juga ternyata pengalaman hidup korban mulai digali nih di radikal victimologi. Nah, kita beralih ke critical victimologi. Ternyata critical victimologi ini sudah mulai menghindari adanya sikap untuk menyalahkan korban. Karena Mauby dan Walkley ini ternyata dia sangat amat mengkritisi positivistik itu kok malah tendensinya menyalahkan korban ya. Nah, ketika dia berangkat dari positivistik seperti ini atau radikal yang mungkin lebih melihat perannya negara dan ada aspek-aspek lain, nah kemudian dia mengambil jalan tengah. Kita harus menghindari adanya penyalahan korban dan kita juga tidak boleh mereviktimisasi atau menjadikan korban sebagai korban yang kedua kalinya lagi. Nah, kemudian juga kita harus melihat bahwa ada peran-peran negara dan komunitas lainnya di sini untuk melakukan pelindungan terhadap korban, memberikan korban hak-hak yang perlu dia berikan ketika dia menjadi korban. Nah, akhirnya kemudian Mauby dan Walkley ini lebih mengarahkan bahwa pendekatan victimologi itu seharusnya mendokumentasikan realitas hidup korban serta bagaimana sih struktur sosial ini membentuk realitas hidup ini. Nah, subjektivitas manusia sangat penting bagi penggambaran kenyataan hidup korban yang akurat. Nah, di sini critical victimologi ini ingin menggali pengalaman empiris apa saja yang dialami korban. Misalnya, ketika terjadi suatu kekerasan dalam rumah tangga, pengalaman empiris yang dialami seorang istri ini apa? Oh, ternyata ada loh relasi kuasa antara suami dan istri. Ketika suami merasa dominan, ketika istri ada di bawahnya, submisif, subordinat dan sebagainya. Di situ kemudian ada rasa suami untuk bisa mengendalikan istri, berhak untuk melakukan kekerasan. Nah, hal-hal empiris, pengalaman-pengalaman di lapangan seperti itu yang dirasakan oleh korban itu mulai diperhatikan di victimologi kritis. Nah, sehingga kemudian victimologi kritis ini memberi suatu pendekatan yang kemudian memberikan adanya keadilan terhadap korban. Nah, keadilan terhadap korban itu seperti apa contohnya? Nah, kita mulai menghindari adanya victim blaming. Kita mulai menghindari adanya penyalahan terhadap korban. Kita jangan sampai menjadikan korban yang sudah menjadi korban malah menjadi korban lagi. Kita berarti juga menghindari adanya reviktimisasi. Jadi yang sebelumnya saya pernah jelaskan ya, viktimisasi adalah proses seseorang menjadi korban, maka reviktimisasi dia menjadi korban kedua kalinya. Re itu berarti again, lagi, menjadi korban lagi, reviktimisasi. Nah, seperti itu. Nah, kalau pandangan yang critical victimology ini lebih banyak sekarang kita gunakan ketika kita membicarakan restoratif justice atau keadilan restoratif. Nah, itu kemudian bisa juga kita hubungkan dengan critical victimology ini. Karena keadilan restoratif lebih melihat bagaimana sih ketika korban dengan pelaku didudukkan pada mimbar yang sama, kemudian mencari bagaimana jalan keluarnya. Nah, kemudian bagaimana critical victimology ini dihubungkan dengan keadilan restoratif. Oh, berarti ketika kita melihat korban, kita juga harus melihat bagaimana sih pengalaman ketika dia menjadi korban, ketika dia mengalami viktimisasi itu seperti apa, pengalaman empirisnya itu juga digali. Nah, seperti itu. Oke. Nah, hari ini teman-teman saya berikan tugas ya untuk membuat video 1-2 menit saja. Jadi minimal videonya berdurasi 1 menit dan maksimal durasinya 2 menit. Coba teman-teman ceritakan ke saya apa sih pendekatan victimologi positivistik, apa sih pendekatan victimologi radikal hingga kritis. Ceritakan dengan bahasa kalian sendiri ya. Saya ingin tahu bagaimana penangkapan teman-teman terhadap materi kuliah hari ini. Nah, minimal 1 menit, maksimal 2 menit. Dikirim langsung ke WhatsApp grup.
Oke, itu tugasnya untuk hari ini dan diselesaikan hari ini paling lambat 14.10 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau lebih dari itu ya saya kurangi nanti nilainya ya. Oke, referensi dalam pembelajaran hari ini diambil dari bukunya Ibu Maya Indah dan juga dari jurnalnya Ibu Dewi Bunga dan juga dari materi ajarnya Prof. Markus dan Ibu Sriwiyanti Etniono. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya untuk hari ini. Selamat belajar. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.